Oh, ngajeni sangat, Mas. Pak Bambang itu sopan, bener itu. Saya Gitu. jadi halus, artinya halus. Terus kalau bicara itu ya berpelan. Nah, artinya itu tidak anulah halus, ngajeni, kelihatan kalau sabar gitu. Oh, Hati-hati iya. gitu. Jadi sama orang tua, sama nuwun sewu. Tadi disinggung dengan Pak Warno ya, itu Iya, iya. apalagi dengan beliau gitu, dengan teman-temannya yang lebih lebih gampangnya kalau lebih senior lah lebih dulu gitu, itu sangat menghormati. Itu jadi caranya berbeda dengan teman-teman yang lain itu, tapi kelihatan beliau itu sangat menghormati, ngajeni gitu. Itu kentara sekali itu. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV, di mana di channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Pada hari ini lagi-lagi kita akan membahas mengenai Bapak Bambang Sadono ya, yang akan menjadi beranjak ke usia 65 tahun pada tanggal 30 Januari tahun baru ini ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru juga ini buat para penonton dan juga Ibu Humaini di tempat ini. Ya, Mungkin sama-sama. iya, mungkin langsung saja gimana kabarnya Bu Humaini? Alhamdulillah sehat selalu, semangat. Ya. Iya. Sebelumnya Bu Humaini ini sendiri merupakan mantan redaktur harian Suara Merdeka nggih, Bu? Nggih, ya. Di mana tentunya Bapak pernah berproses pada Suara Merdeka itu sendiri seperti itu. Jadi ini Ya. nanti kita akan lebih ke tanya-tanya gimana Bapak dulu dan apa efek yang apa dampak yang dihasilkan dari Bapak pada saat di sana seperti itu. Ini kan jadi kan Monggo Bapak silakan. sendiri, Bapak Bambang pada tahun 1976 hingga 77 kan menjadi koresponden Suara Merdeka di Tegal dan Brebes itu. Apakah Ibu sudah tahu pada saat itu? Saya tahu tapi saya tidak pernah ngedit tulisannya Bapak. Karena meskipun saya di waktu itu saya di des daerah ya, selama saya masuk di Suara Merdeka, itu saya tidak pernah ke bagian lain Suara Merdeka, baru ganti pindah dari des daerah setelah Bapak masuk. Nanti ceritanya itu. Jadi saya itu nyaris tidak pernah mengedit tulisannya Bapak, karena biasanya tulisan Bapak itu, Pak Bambang ya maksud saya, itu masuknya ke Des Nasional. Sehingga saya meskipun saya membawai mengedit tulisan-tulisan berita dari daerah, tapi nyaris saya tidak pernah. Ya sesekali gitu pernah lah gitu. Berarti belum bertemu maksudnya secara langsung seperti itu ya, maksudnya tahu saja tapi tidak yang bekerja bareng seperti itu. Kalau koresponden saya kira enggak, memang apalagi waktu itu ya Mas ya, tahun 70-an itu kan di samping saya juga masih baru waktu itu, saya baru 3 tahun di sana di Suara Merdeka. Saya Suara Merdeka 73. Ya. Itu. Iya. Terus orang daerah ke Semarang itu juga sangat jarang gitu. Kalau dari Gitu tadi kan ceritanya. tadi dijelaskan Bu Huma ini mengenai des daerah juga. Des daerah itu sebenarnya
Tugasnya ngapain sih? Jadi begini Mas, di redaksi itu ada pembagian. Padahal tidak di redaksi Suara Merdeka ya. Iya. Ada des yang mengurusi daerah, kemudian berita nasional sifatnya Mas Raja tahu ya. Iya, iya. Kemudian ada yang istilah waktu itu yang Vices itu, yang terus ada olahraga, ada kota. Harusnya saya sebagai des daerah, waktu itu saya juga tahun-tahun awal itu memang saya masih mengekor, katakanlah saya selalu ditugasi berita-berita dari daerah. Jadi apakah itu masuk jadi des daerah apa enggak, tapi waktu itu pembagian kerjanya begitu. Padahal Bapak itu Suara saya jelas, des nasional seperti itu, Bu? Bukan. Jadi begini, saya awali ya. Saya itu masuk pertama kali langsung menjadi bagian dari des daerah. Des daerah itu des yang mengurus berita-berita itu. Nah, kalau beritanya Pak Bambang itu dari daerah, itu mungkin masuk langsung ke des urusan nasional, dari meja nasional, atau masuk yang saya yang tidak ngedit, gitu loh. Berarti bisa dibilang itu ya, maksudnya kan tadi Bu Humayni sendiri bilang kalau masuknya 1973 ya tadi ya? Ya. Berarti agak sama-sama barunya seperti itu ya dengan Pak Bambang ya? Ya, bedanya langsung saya di des langsung gitu. Artinya kan dulu kan ada proses itu di daerah terus masuk di des redaksi. Gitu. Yeah. Ya, itu. Jadi saya ngelamar itu langsung masuk di des, menjadi des itu. Terus kan Pak Bambang itu kan masuk Semarang tahun 1978 ya. Sambil kuliah jadi wartawan kota seperti itu. Lah itu Ibu Humayni sudah mengikuti perkembangannya belum sih? Ya saya tahu ada namanya Pak Bambang itu ada gitu. Ya waktu itu ya ini non sewu ya Mas ya, ini saya terangkan dulu. Di Suara Merdeka itu kan kulturnya kan kekeluargaan sekali gitu. Jadi waktu itu panggilan itu dia Mbak, Dek, Jeng, Mas gitu. Pak itu sangat langka gitu. Gitu ya. Kenapa itu Bu? Kok sangat langka itu tadi? Dari kekeluargaan itu menjadi. Ya, mungkin karena memang sejak awalnya begitu. Karena ya mungkin keakraban saya masuk itu sudah begitu. Saya tidak pernah memanggil senior saya itu Pak. Cuma kecuali dengan ini Pak penanggung jawab pimpinan redaksi Pak Warno, Pak Wahyudi itu cuma itu. Lainnya semua Mas itu. Karena saya juga dipanggil Jeng. Gitu. Kultur Jawa sekali itu ya. Itu ya. Oh iya. Kalau ini kan tadi Bapak jadi wartawan kota tahun 1978 ya. Hingga tahun 1989 itu Bapak jadi wakil pemimpin redaksi Suara Merdeka seperti itu. Lah itu Bu Humayni melihat prosesnya itu bagaimana itu? Maksudnya apa sih yang dilakukan Pak Bambang kok bisa sampai seperti itu? Ya, ini pada waktu itu kan ini menurut penilaian saya ya Mas ya. Gitu. Waktu itu kan politik kan main sekali lah di situ. Gitu. Terus terang waktu itu saya juga waktu Pak Bambang menjadi des dulu ya. Ditarik menjadi des nasional. Karena biasa wartawan itu kan politik, ini Pak Bambang itu kok tiba-tiba kok bisa jadi, waktu itu kan saya kira langsung jadi Bapak Pemret ya. Itu ya. Kok ditarik jadi des nasional, terus kok gitu ya, itu ada apa ini gitu.
Sedangkan saya tahu ya sesekali waktu saya mengedit tulisannya Pak Bambang itu ada bau-bau yang mempengaruhinya itu kuat itu. Tapi ya terus saya berpikir lah, ini memang zaman politik ya, kita tidak tahu. Politik itu urusannya bos-bos lah. Ya pokoknya kita anulah sebagai wartawan, sebagai redaksi Merdeka kita netral saja lah. Itu kan memang harus dipegang itu, memang objektif. Pegangannya soalnya kan objektif gitu. Nah itu soal bagaimana kedudukannya, sebagai apa itu urusan bos lah. Itu saja waktu itu saya pertanyaannya itu aja gitu. Dan memang ya nggak apa-apa akhirnya semuanya baik-baik saja gitu. Iya, iya. Tapi mungkin yang ingin lebih saya tanyakan lebih bagaimana itu sih Bu, Bapak itu sebenarnya sosok pekerja yang bagaimana seperti itu sih Bu, pada waktu masa kalau wartawan itu kota kemudian menjadi wakil pemimpin redaksi seperti itu. Kalau saya melihat itu dan saya juga tahulah sebelum menjadi wartawan itu Pak Bambang itu usahanya apa-apa itu saya luar biasa, gigih sekali. Itu semua teman ngaku itu. Artinya itu gigih dan kreatif. Itu. Dan apalagi bergaul di luar nanti kalau ada pertanyaan ke arah sana. Jadi bagaimana kalau di antara teman-teman itu ada sesuatu gitu. Nanti terus Pak Bambang itu menyelesaikannya itu bagus tuh. Itu poin yang sangat bagus dan itu selalu dikerjakan. Saya kira sampai sekarang masih begitu. Iya. Kemudian kalau hubungan Bapak dengan tadi Pak Warno itu seperti apa Bu? Maksudnya kan saya juga ingin tahu bagaimana Bapak melihat senior itu bagaimana seperti itu. Oh ngajeni sangat Mas. Pak Bambang itu sopan, benar itu. Saya jadi halus, artinya halus. Terus kalau bicara itu ya berpelan, artinya itu tidak halus, ngajeni, kelihatan kalau sabar gitu, hati-hati. Gitu. Jadi sama orang tua, sama nuwun sewu. Tadi disinggung dengan Pak Warno ya, itu apalagi dengan beliau gitu, dengan teman-temannya yang lebih gampangnya kalau lebih senior lah lebih dulu gitu. Itu sangat menghormati itu, jadi caranya berbeda dengan teman-teman yang lain itu, tapi kelihatan beliau itu sangat menghormati, ngajeni gitu, itu kentara sekali itu. Tadi Bu Huma ini juga bilang kalau kaget seperti itu ya Pak Bambang jadi wakil pemimpin redaksi kok bisa seperti itu. Lah itu kesan dari teman-teman yang lain gimana? Maksudnya juga pada mikir kok bisa gitu atau maksudnya lingkungannya gimana itu situasinya seperti itu? Kalau teman-teman yang lain ya enggak, saya tidak begitu mendalami ya Mas ya. Kalau teman-teman yang lain, tapi saya kira tidak ada apa-apa. Semuanya itu kan redaksi itu kan nurut saja sama pimpinan. Kalau sudah dengan Pak Budi ya sudah mau apa lagi gitu. Ya. Jadi ini pinter-pinternya Pak Bambang, pinter-pinternya Pak Budi juga. Kalau melihat gitu waktu itu kan soal politik kan kental waktu itu. Bagaimana Golkar gitu, terus gini lah itulah. Saya kira tidak usah dijelaskan, itu orang pada tahu gitulah. Jadi memang ya politik itu seperti itu dan kita teman-temannya yang ngekor saja enggak apa-apa. Berarti kesan dari para senior pada saat itu juga kurang lebih sama seperti itu Bu atau ya, saya enggak apa-apa. Yang penting kan kita tampil di tulisan itu kan objektif, independen, tanpa prasangka. Itu aja. Kalau seperti itu kan permainan di luar, ya. Iya. Tapi yang menarik nih Bu, maksudnya kan setelah itu pada tahun 1997 kan Bapak keluar dari Suara Merdeka jadi DPR RI itu lah. Itu dari para kolega gimana itu Bu? Maksudnya tanggapan mereka pada saat itu? Ya tidak apa-apa. Malah mendukung atau maksudnya kan bisa saja seperti kayak ini kok dia keluar seperti itu nggak setia atau gimana, nggak ada seperti itu ya Bu? Berarti. Oh enggak ya enggak. Jadi iklim yang ada di Suara Merdeka itu memang kekeluargaannya kental satu. Terus kita sangat menghormati the owner juga. Terus selama tidak mengganggu
isi berita, isi tulisan di media itu nggak apa-apa. Gitu. Kan semua orang kan paham ya politik itu kan kalau jadi wartawan kalau nggak tahu politik ya repot ya. Tapi kan apalagi di sini di ownernya itu jelas. Gitu. Setelah itu juga kan Bapak jadi Sekjen PWI tahun 98 itu. Lah itu hubungannya dengan para senior dan kolega di sana bagaimana, maksudnya apakah masih terjalin hubungannya dengan Suara Merdeka seperti itu? Oh ya, apalagi kalau ada pemilihan menggulkan supaya ketua PWI itu tetap di Suara Merdeka, itu semua berjuang itu Mas. Semua berjuang dan alhamdulillah kita itu rukun-rukun itu loh. Jadi ya kalau di luar ya semoga kan itu. Tapi kalau untuk Suara Merdeka itu semua rukun gitu. Jadi gimana caranya menggalang supaya mau ini kaitannya dengan PWI ya. Saya tetap jadi ketua PWI gitu. Sampai nanti masa habisnya kan ada batasannya juga berapa kali. Lah sebenarnya itu sisi menguntungkannya di mana sih Bu? Maksudnya kalau misal ada asosiasi, misalnya Pak Bambang itu sebagai Sekjen PWI seperti itu dengan Suara Merdeka itu yang didapatkan dari Suara Merdeka itu sendiri sebenarnya apa sih Bu? Keberhasilan salah satu yang menunjang itu kan relasi Mas, ya kan? Kalau punya kedudukan yang tinggi itu relasinya kan banyak. Kalau relasi banyak, apalagi wartawan, ketua PWI itu dengan pejabat-pejabat penentu kebijakan itu kan erat gitulah. Dan itu memang diusahakan terjalin seperti itu. Jadi umpama terjadi satu hal itu bisa diselesaikan dengan musyawarah dengan baik-baik, atau kalau ada informasi-informasi yang oleh media lain tidak punya itu karena kedekatan ketua PWI itu kedekatan Suara Merdeka dengan orang-orang pejabat tertentu itu kan sebagai sumber berita itu kan sangat penting. Ya itu menjadi wartawan seperti itu. Jadi menjalin relasi sebanyak mungkin supaya kita dapat informasi yang sebanyak mungkin kalau bisa mengalahkan yang lain-lain gitu. Itu saya kira semua pembuatan gitu Mas. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Kalau secara pribadi dengan Bu Humaini sendiri, maksudnya kan setelah DPR ini kan Bapak menjadi Wakil Ketua DPRD Jateng, kemudian menjadi DPD RI. Kalau secara pribadi dengan Bu Humaini sendiri, hubungannya bagaimana pada saat masa-masa DPRD dan DPD itu? Oh, baik sekali. Pak Bambang itu sangat memperhatikan pada ini. Jadi teman-teman lama, teman-teman yang jelas aja ya ini ya. Ini saya mau mengatakan ya mudah-mudahan tidak menyinggung yang lain ya. Tidak apa-apa Bu. Ya saya itu tiap Lebaran selalu dapat bingkisan dari Pak Bambang. Oh iya. Jadi senior artinya itu orang-orang tertentu yang selalu memberi bingkisan itu hanya Pak Bambang. Nuwun sewu. Ya itu. Jadi orang selalu ingat gitu. Berarti maksudnya kan berarti dijaga terus ya Bu. Mungkin bukan tidak hanya dengan Bu Humaini, maksudnya dengan senior-senior yang lain gitu. Maksudnya setelah berkembang gitu udah pindah tempat juga masih di komunikasinya masih lancar. Iya,
dengan beberapa teman saya tahu yang mendapat bingkisan itu tahu gitu. Ya hanya Pak Bambang, hanya beliau saja itu. Mungkin ini kita lompat ke saat ini ya, baru-baru ini kan maksudnya Bu Humaini sendiri kan sudah diwawancari beberapa kali nih dengan Pak Bambang dengan platform YouTube ini. Kesan Bu Humaini sendiri dengan apa yang dilakukan Pak Bambang sekarang itu bagaimana? Luar biasa. Saya selalu biasanya kan saya itu ada ulasan itu luar biasa gini. Jadi kreativitasnya mengikuti zaman itu saya salut luar biasa beliau itu. Idenya tidak pernah berhenti ya. Karena ya itulah, itu saya kira itu memang tipenya Pak Bambang begitu. Nanti Mas Raja juga insya Allah begitu. Jadi saya kira jiwa kepemimpinan, jiwa memperhatikan orang banyak itu, jiwa kewartawanan yang harus selalu ide-ide seperti ini. Kalau kan teman-teman media kan juga banyak, tapi yang mau aktif seperti Pak Bambang kan saya kira nggak ada duanya itu. Ini kan namanya kan mengikuti zaman milenial, atau sekarang zamannya udah ganti milenial. Terutama di usianya Bapak yang sekarang ini menurut saya sangat luar biasa juga, maksudnya. Makanya itu yang luar biasa, yang saya kira artinya itu juga berani mengeksplor dirinya itu, dan juga bermanfaat bagi orang banyak itu. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu Humaini. Ini kan Bapak sudah masuk ke kanal YouTube, dunia media sosial seperti itu. Kemudian pada akhir Januari ini juga akan menginjak usia yang ke 65 tahun seperti itu. Apa sih saran dan harapannya buat Bapak Bambang nih dari Bu Humaini depannya? Ya, untuk Pak Bambang ya lanjutkan seperti ini terus gitu. Terus ya. Kalau ada ide-ide yang baru, ikuti saja terus gitu. Kemudian saya mengingatkan juga, karena saya itu kan sudah lebih dari hampir 9 tahun dengan Pak Bambang loh, Mas Aja. Oh, seperti itu ya, Bu? Iya, saya itu 7475 saya. Oh, iya. Ya, artinya saya bisa mengikuti seperti ini, insya Allah tidak takabur. Ya, karena saya ingin belajar terus dan ingin sehat. Ingin sehat jiwa, juga ingin sehat raga. Itu. Kalau soal olahraga, ya ini saya tidak tahu kebiasaan Pak Bambang olahraganya apa. Tapi itu kalau soal asah otak saya sudah yakin Pak Bambang sudah tahu. Tapi kalau soal olahraga lah itu mari kita saling mengingatkan. Karena saya kalau tidak diimbangi olahraga saya yakin itu. Ya enggak seperti inilah gitu. Insya Allah mudah-mudahan saya dijauhkan dari takabur. Gitu. Itu tadi ya sangat bermanfaat dari apa yang bisa kita dapatkan sendiri di sini. Moga-moga saja Bu Humaini tetap sehat. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Amin, sangat mendoakan. Ya. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Bu Humaini, monggo. Ya, semoga Pak Bambang sekeluarga selalu tambah memberi manfaat kepada masyarakat semuanya. Ya, saya mendoakan, kita saling mendoakan keberhasilan, kesehatan semuanya. Ya, saya kira itu saja, Mas. Ya. Amin. Ya, nanti Maharaja juga seperti Bapak. Amin. Matur nuwun Bu Humaini. Sekian dari saya, maaf apabila ada kata-kata yang salah ucap atau ucapan yang kurang mengenakan seperti itu. Enggak apa-apa gitu. Saya suka guyon soalnya, Mas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bambang G.R. Sadono, tetap di channel Bangsa TV.